Assalamualaikum sahabat Ahilman. Sering dapat protes suami karena tampilan di rumah yang kurang maksimal? Tenang, ini dilema banyak istri. Lantas, bagaimana sebenarnya Islam mengatur batasan istri berhias untuk suami agar tetap harmonis dan berpahala? Ustadz Hilman Fauzi akan memberikan jawaban bijak yang menyejukkan hati kita semua. Mari kita simak. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, AA Abdul juga. Iya. Saya Ibu Rita Piping dari Masjid At-Taubah, dari Jamaah At-Taubah, Serang, Banten. Serang, Banten, Ibu. Iya. Izin mau tanya ya, A. Boleh. Kebetulan nih, saya ini suka dangdan. Suka. Ya, iya, suka dangdan karena saya perempuan ya. Iya. Saya seneng suka dandanmu. Iya. Seneng bermake up gitu loh, ya. Pengen kelihatan gimana gitu. Iya. Suka mempedekan diri. Nah, terus saya itu kalau apalagi kalau bepergian keluar rumah, kadang ke warung pun saya nggak pede kalau nggak make up. Biasa aja berdua. Iya, bedak pakai nomor berapa bedak ya, Bu? Karena orang bilang kalau saya belum gak make upan gini, kok pucet amat sih? Belum mandi ya? Emang saya teriak saya mandi? Enggak kan? Ya, nah gitu. Apa harus direkam juga nggak usah? Embang. Kan? Jangan nggak usah juga Orang kan lagi kan orang tahu ya, Bu. Orang mandi tuh biar apa, Bu? Biar wangi, Salah. biar bersih. Salah. Orang mandi biar biur. Cakep. Biar biur. Iya. Terus tapi ada orang yang bilang gini katanya, kalau make upan terus nanti aura cantik aslinya hilang loh, tersaingi katanya. Kok Ibu bisa banget sih ngomong ketusnya bisa banget Ibu? Kan saya suka mengkepoin orang, Kak. Hari gini nggak kepo, nggak lucu. Gitu. Nah, mohon penjelasannya atas pertanyaan saya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, jawab yang keras. Apakah kita bisa menyenangkan semua orang? Apakah bisa semua orang suka sama kita? Apakah akan ada aja orang yang gak suka sama kita? Berarti apakah kita berbuat baik untuk orang? Jangan ya Bu ya. Bunda pakai make up, Bunda ingin membahagiakan diri, betul nggak? Kalau bahasa anak muda namanya self reward. Memberikan kebaikan, kebahagiaan buat diri sendiri, betul? Sebagai tanda apa? Tanda syukur sama Allah. Tapi ingat catatannya, Bunda sayang, make upnya jangan berlebihan. Betul apa betul? Dandan boleh, tapi jangan berlebihan. Sewajarnya, secukupnya, sekedarnya, dan niatkan untuk Allah, salah satunya senangkan suami Bunda daripada sibuk mempercantik diri untuk orang di luar rumah kita. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roihatul Mahmuda dari Majlis Taklim Hidayatul Muslimah Nurus Saadah Cilegon. Mau bertanya, Boleh Bunda, silakan. Katanya ada penyakit ain. Kata siapa? Kata yang bicara dong. Berarti kata Ibu dong. Iya. Penyakit ain Bu ya. Iya. Pandangan hasad ya. Iya, yang katanya bermula dari pandangan dan tatapan seseorang yang merasa iri kepada kita. Nah, jadi begini, kalau kita sudah berupaya untuk melakukan suatu amalan yang membuka aura kecantikan dan alhamdulillah berhasil sampai mungkin kinclong seperti ada ibu-ibu juga yang di sini yang sudah berhasil kinclong. Iya, betul. Ya, tapi membuat orang lain iri terhadap kecantikan kita dengan melakukan amalan. Iya. Nah, apakah ini sudah termasuk ain
Apa bisa dibilang ain atau bagaimana? Jadi serba salah ya ibu-ibu ya. Mau cantik salah, jelek juga salah. Terus bagaimana? Kalau cantik diiriin, jelek kita kan gak ada yang mau ya gak Bu? Gak ada yang mau, kita jelek, pengen yang cantik. Karena Jadi ibu memang serba salah ya. iya betul. Mau jelek nggak ada yang mau. Gak ada yang mau. Cantik diiriin. Gitu. Jadi ibu maunya masih bu. Makanya saya minta penjelasan kepada AA. Mohon maaf. Ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijawab. Iya, Bunda. Ada satu penyakit yang penyakit ini memang ditimbulkan karena pandangan iri seseorang kepada kita. Namanya penyakit apa? Ain. Ada orang yang ngelihat kita gak senang dengan apa yang kita punya. Yang membuat ain itu tembus, dua alasannya. Satu, kurangnya iman kita kepada Allah. Jadi saat Bunda cantik tuh merasa ini cantiknya gara-gara saya. Lupa Allahnya, lebih diingat skincare-nya. Lupa Allahnya, lebih diingat usaha untuk cantiknya. Padahal kita cantik dari siapa? Biasanya ain itu tembus karena kita kurang apa? Kurang iman. Yang kedua, ain itu tembus karena kita kurang amal soleh. Mungkin mohon maaf, ada sholat kita yang tidak terjaga dengan baik. Mungkin ada rasa syukur kita yang gak dihadirkan dengan baik. Ujungnya apa? Imannya kurang, amalnya kurang. Orang benci sama kita, iri dengan kita, mendoakan yang buruk kepada kita. Sampailah penyakit ain kepada kita. Na'udzubillahimin. Apa cirinya? Tadi kata Bang Bedu, tiba-tiba wajahnya berubah. Malas ibadah. Gitu loh. Ngerasa bahwa hidup ini lelah, capek gitu. Nggak punya tujuan. Hati-hati. Boleh jadi memang ada penyakit ain. Terus gimana caranya? Berarti satu, perbaiki iman kita. Betul apa betul? Maka Bunda nanti kalau ada yang muji bilang alhamdulillah. Kalau Bunda posting sesuatu yang merupakan nikmat sertakan masya Nah, itu. biar orang gak lihat nikmatnya, biar orang lihat Allahnya. Yang kedua, Bunda jaga ain itu dengan amal soleh. Sholatnya dijaga, doanya dijaga, ya, baca Qurannya dijaga. Sungguh bacaan Quran yang kita baca akan menjaga kita dari semua penyakit yang datang. Satu misalnya ayat kursi. Bunda baca ayat kursi. Sebelum tidur Bunda baca Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Baca ayat-ayat itu suratnya, kemudian Bunda usapkan ke bagian tubuh Bunda termasuk wajah kita. Ini amalannya. Sok Bunda praktekkan, Bunda amalkan, insya Allah jadi cara kita menjaga dari penyakit ain. Insya Allah. Berhias untuk suami memang bernilai sedekah, dan suami pun hendaknya mengerti lelahnya istri di rumah. Semoga kita semua dimampukan menjadi pasangan yang saling menyejukkan pandangan. Jika video ini mewakili perasaan sahabat, jangan lupa like dan bagikan kepada pasangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.